Hai, balik lagi bersama aku Surya. Pasar saham Indonesia masih dalam tren bearish. Banyak saham yang sudah diskon, tapi kapan waktu terbaik untuk beli sahamnya ya? Sebelum nanti bearishnya berubah menjadi bullish. Aku akan kasih gambarannya di sini. Apakah sekarang pasar saham sudah murah? Jawabannya ya sudah, terutama saham-saham yang harganya dipengaruhi oleh perkembangan fundamentalnya. Tapi kenapa harganya malah turun terus ya? Bahkan melewati level support terbarunya. Nah, bicara pergerakan harga saham, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi supply dan demand di pasar. Pertama, perkembangan kinerja fundamentalnya. Jika kinerja keuangan seperti laba bersih mengalami kenaikan yang lebih agresif, hal itu bisa meningkatkan demand buy investor, akhirnya harga saham naik. Sebaliknya, jika laba bersih lagi turun pertama kalinya atau mengalami penurunan beberapa tahun berturut-turut, hal itu bisa menurunkan demand buy dan malah menjadi pengen jual sehingga harga saham cenderung turun. Kedua, perkembangan ekonomi makro. Berbeda dengan kinerja keuangan, perkembangan ekonomi makro akan mempengaruhi persepsi investor asing yang selama ini menjadi sumber big fund-nya yang signifikan di pasar saham Indonesia. Data-data ekonomi makro berhubungan dengan harga saham karena bisa jadi acuan forward-looking-nya bisnis emiten di Indonesia. Jika kondisi pertumbuhan ekonomi bertumbuh, inflasi rendah, defisit APBN tipis, suku bunga masih rendah, asing itu berpotensi inflow ke pasar saham Indonesia. Saat asing melakukan inflow ke pasar saham, berarti demand buy di saham-saham dengan bobot besar ke IHSG akan lebih besar, dan juga saham-saham yang tiba-tiba masuk ke indeks global seperti MSCI, FTSE itu akan mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, sehingga harga saham cenderung naik. Alasannya, roda ekonomi akan berjalan lebih cepat, sehingga kinerja keuangan emiten berpotensi lebih bagus dalam satu periode ke depan. Jadi banyak investor asing yang menilai prospeknya bagus gitu. Namun, jika kondisi perekonomian itu lambat, inflasi tinggi, atau malah mengalami deflasi ya, defisit APBN melebar, suku bunga lagi tinggi, maka asing berpotensi outflow dari pasar saham Indonesia. Saat asing melakukan outflow dari pasar saham Indonesia, berarti yang naik itu adalah permintaan jual, sehingga harga saham cenderung turun gitu. Hal itu dipengaruhi oleh prospek bisnis yang ada di Indonesia juga jadi mungkin cenderung melambat, yang akan mempengaruhi kinerja emiten yang ada di Indonesia. Nah, ketiga, hal teknis ketika big sampai middle fund secara institusi maupun individu membeli sebuah saham karena harganya murah dan menjual saham karena harganya tinggi. Hal ini bisa terjadi seperti saat ini. Ada big middle fund yang beli saham ya karena sudah murah, misalnya seperti Lo Keng Hong yang beli BBRI saat harganya sedang terpuruk, atau ketika emiten-emiten melakukan buyback karena harganya sudah turun di bawah kewajaran secara fundamentalnya. Sebelumnya saat 2021 beberapa individu besar seperti Hermanto Tanoko borong saham BDMN sampai akhirnya saham itu naik dan mereka jual. Aksi-aksi tersebut bisa mempengaruhi pergerakan harga saham tanpa ada sentimen secara langsung, baik secara fundamental maupun secara ekonomi makro. Nah, jadi dengan begitu apa yang harus kita lakukan saat ini? Banyak investor retail yang berharap bisa beli saham di waktu yang 100% tepat, yakni baru beli langsung naik. Sebenarnya bisa aja, tapi itu akan tergantung tingkat keberuntungan juga. Alasannya, investor retail bukan yang memiliki modal besar, sehingga mempengaruhi harga dan memancing trader lain untuk beli. Nah, sehingga saat dibeli harga sahamnya bisa langsung naik. Untuk itu, opsi bagi investor itu ada 3. Pertama, beli all in saat yakin harga saham sudah murah meski ada resiko penurunan ke depannya. Aksi pertama ini murni melihat asumsi valuasi tanpa melihat kondisi teknikal. Jadi ada potensi masuk seperti nangkap pisau jatuh. Cuman ketika pas beli harga yang diasumsikan murah, mereka bisa mendapatkan momentum keuntungan jika saat itu pula big fund-nya masuk. Hanya saja ya tingkat ketidakpastiannya cukup tinggi dan resiko mengalami floating loss juga cukup besar gitu. Kedua, beli all in saat mulai ada konfirmasi demand buy besar secara teknikal. Jadi kita nunggu ada kenaikan signifikan setelah penurunan panjang. Nah, setelah itu baru masuk secara all in. Keuntungannya kita bisa beli saat momennya berpotensi bullish. Tapi resikonya jika konfirmasi itu bersifat false atau tipuan dan kembali turun ya kita akhirnya floating loss juga. Serta kita tidak membeli di harga yang baik. Bahkan bisa jadi harga opsi pertama lebih bagus dibandingkan cara yang kedua ini. Nah, ketiga, beli bertahap sejak harga diasumsikan sudah murah dalam periode 3-5 kali masuk dengan modal dibagi rata, sama semua gitu. Kita bisa membuat aturan masuk setiap penurunan beberapa persen atau beli di setiap support terdekat
Atau rules lainnya, yang penting selalu beli di bawah harga rata-rata yang dimiliki. Keuntungannya kita bisa dapat harga rata-rata yang bagus meski bukan terbaik. Resikonya alokasi modal tidak masuk maksimal jika keburu rebound akhirnya gitu. Serta bukan tidak mungkin setelah cicil 5 kali harganya malah lanjut turun gitu kan. Akhirnya kita floating loss juga. Jika itu terjadi ya kita hold aja. Yang penting tidak ada perubahan fundamental di saham tersebut. Selanjutnya, apa kisi-kisi saham yang menarik diborong saat harga saham lagi diskon begini? Kalau dari aku ada beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan untuk mencari saham yang menarik diborong. Pertama, punya bobot besar ke IHSG, tapi kalau mau second liner juga boleh, asal sesuai dengan poin kedua dan setelah ini. Kedua, secara prospek kinerja masih oke, seperti bisnisnya masih punya ruang pertumbuhan, ekspansi masih dilakukan, hingga kalau perusahaannya sudah matang, punya economic mode yang lumayan oke. Ketiga, harga beli harus di level murah. Sederhana bisa pantau pakai PE dan PBV-BN aja. Untuk perbandingan bisa pakai valuasi lainnya seperti multiple dengan PE, PBV, EV/EBITDA secara sektoral. Nah, kalau mau ribet dan makan waktu bisa pakai discounted cash flow dan lainnya. Tapi menurutku opsi yang sederhana sudah cukup sih sebenarnya. Keempat, pilih saham yang ada dividennya. Dividennya nggak harus besar, kecuali kamu emang fokus cari yang dividennya besar. Kamu bisa cari dividen kecil tapi punya ruang pertumbuhan yang agresif. Simpelnya kayak Cleo. Dividennya kecil tapi dia punya ruang pertumbuhan bisnis yang agresif di atas 10% per tahun. Dividen ini bisa jadi penenangmu saat harus menghadapi risiko floating loss dalam jangka pendek. Kelima, sahamnya jangan sampai ada masalah utang. Masalah utang itu bukan hanya DER-nya di atas 1 kali, tapi juga bisa perhatikan interest coverage ratio-nya lebih dari 1 kali nggak. Normalnya sih yang bagus itu 3 kali ya rata-rata. Karena kalau interest coverage-nya di bawah 1 kali, berarti akan ada periode dia tuh nggak bisa bayar utang dalam satu periode tersebut gitu, sehingga ada potensi kena PKPU juga gitu kan. Lalu cek juga perbandingan utangnya, lebih banyak utang jangka pendek atau jangka panjang untuk melihat resiko terburuk. Jika ada kondisi black swan kayak pandemi COVID, dia masih bisa aman atau enggak. Jangan sampai kayak Sril, cashnya tipis dan utangnya rata-rata jangka pendek. Ada COVID, selesai deh kena PKPU gitu, sampai sekarang akhirnya pilot. Nah terus apa aja nih sahamnya nih? Aku di Mikir Dividen rutin kasih catatan saham yang murah untuk bantu kamu screening cari pilihan yang menarik. Kalau di Februari kemarin tuh ada sekitar 39 saham. Nah di Maret ini aku lagi on pro kerjain dan bakal dirilis di akhir Maret 2025 sebelum lebaran. Bakal nambah sekitar 4 saham. Sesuai dengan kondisi market juga yang lagi turun karena faktor yang kedua ya, ini ekonomi makro ya yang memicu asing melakukan jual bersih lah gitu yang cukup besar. Untuk itu aku coba spill 3 saham murah versi Mikir Dividen dari level large cap, middle caps, dan small caps. Pada garapan akhir Maret 2025 nih ada 25 saham di large caps. Bocorannya ada 4 Big Bang dan Telkom serta ASII yang kita tahu harganya udah murah sekarang gitu kan. Jadi aku umumin aja dah. Selain itu aku akan spill lagi satu saham large caps. Ya, ini adalah Tower. Wah, kok Tower menarik kan, turunnya udah dalam banget ya. Ini kayak udah suram gitu kan. Utangnya juga gede lagi gitu. Oke, Tower ini kan dia saham Menara Telkom mirip Grup Jarum yang dalam 2 tahun terakhir emang harga sahamnya tertekan ya. Lalu kenapa sih Tower ini dinilai menarik? Karena Tower masih terus melakukan ekspansi bisnis dan menjadi lead di Menara Telco jika kita akumulasikan aset fiber optik dan Menara Telkonya. Jika penetrasi 4G meningkat ya, Tower ini yang bisa agresif growth kinerja dibandingkan Tebik dan Mtel. Apalagi harga sahamnya sekarang udah murah banget ya. Sekarang dengan target kami di 1090, Tower tuh menarik di buy selama di bawah 600 per saham. Nah, untuk saham middle caps kami ada 15 pilihan. Nah, kalau yang kami ulas di sini adalah BBTN, salah satu bank BUMN yang valuasinya juga udah murah banget. Jika tren suku bunga bank sentral lebih turun lagi di semester kedua, saham ini bisa menarik. Apalagi kinerja BBTN lagi melambat saat ini. Jika ada penurunan suku bunga 2-3 kali di tahun ini, kinerja BBTN di 2026 itu bisa lebih better. Target optimistis kami BBTN bisa ke area 1.700-an per saham. Nah, base buy-nya tuh bisa dibeli selama di bawah 900 per saham. Terakhir, dari saham small caps ada TBLA. Alasannya ada potensi TBLA mencatatkan pertumbuhan laba bersih sekitar 25% di 2025. Setelah 2024 kemarin mengalami koreksi ya saat CPO lain yang lagi pada naik gitu kan. Pertumbuhan laba bersih itu akan dipengaruhi oleh tingkat cost yang lebih baik, pertumbuhan produksi yang harapannya bisa lebih agresif, dan juga berbagai rencana ekspansi perseroan seperti nambah pabrik biodiesel yang mungkin sudah terasa dampaknya ke sekarang gitu ya. Nah, TBL aja juga menjadi salah satu yang supply biodiesel selain JAR. Meski margin keuntungan biodiesel ini emang nggak lebih bagus daripada jual CPO langsung ya.
Nah, kami targetkan harga TBLA ini bisa ke 735 per saham dalam periode 1-2 tahun ke depan lah paling lama. Dengan titik beli terbaik selama di bawah 600 per saham. Nah, kalau kamu mau tahu saham-saham lainnya dan penjelasan lebih detail kenapa saham itu dipilih, kita bisa langsung diskusi ke grup Mikir Dividen. Kalau mau join, bisa klik link di deskripsi atau cek komen yang disematkan. Kamu bisa langsung join sekarang. Sampai jumpa di grup Mikir Dividen ya.